Video ini berisi tentang bahasa dan bahasa dan bahasa dan bahasa dan bahasa. Alright baby, Jumpa lagi bersama dengan Bang Eds Bang Eds bang, Aca Aca. Ata nih. Udah pakai bandana Iya nih. bener. Lu tinggal ngomong Asia. Asia. Tapi kayaknya Atta Halilintar sekarang udah nggak ngomong Asia apa ya bang ya? Masih nggak sih? Waduh, Bang Ata maaf nih. Saya cuma ngeliat sekelebatan doang. Tapi ya kita respect lah bang. Pasti. Susah lu subscriber lebih dari 1 juta. Jangan 1 juta dah. 100.000 aja susah loh bang. Ya? Asli. Dia langsung bet ya Gus ya. Iya lu. Kayaknya gue kenal dia tuh 2016, kayaknya 2000, ya baru-baru lah. Ya langsung. lumayan lah bang. Ya tapi gue tahu dia juga udah subscribernya udah jutaan. Ya tapi respect. Bukannya lah. dulu yang Buat lagi orang-orang yang gak suka sama dia ya bang ya. Apalah lu, tapi dia jago bro. Iya, dia jago, dia canggih. Canggih dia. Coba lu bikin YouTube 100.000 dalam setahun. Gua transferin lu 1 juta. Tapi nggak tahu ya kalau konten dia locik gitu. Mungkin ada ini apa namanya? Kalau misal di film bokep tuh apa namanya? OnlyFans. Ya kalau musuh-musuh mah kayaknya bisa lah. OnlyFans. Apa kabar guys? Semua pada Lama sehat nih. ya. Kita nggak jumpa minggu lalu, skip karena ada acara ABCDEFG. Kita udah syuting lagi nih. Minggu lalu kita emang nggak bikin video bang, tapi mereka kan nggak tahu. Oh iya ya. Iya. Stok kita masih ada. Oh, iya. Lupa gua sama gua. Lu datang set bawa kabar, habis dapet jahitan. Tailor, lu habis dari tailor mana, Gus? Habis dari Bram Styler. Gue juga bingung ya bang ya. Gue habis liburan, habis piknik kecil lah ya. Pulang-pulang bawa jahitan. Dibilang sedih, Happy. dibilang happy, gue sedih karena gue pulang dijahit. Harusnya lu kan ketua panitia, Gus. Enggak ketua panitia tapi lah. Gini, bang. Lu salah satu panitia lah. Misalkan gini bang, lu punya villa, gue kecelakaan atau yang nyewa villa itu kecelakaan di tempat lu, dia minta ganti ya kerugian sama lu ganti nggak? Harusnya sih ya. Harusnya kan diganti ya. Iya. Minimal Brembo bos. Gak minimal ada betadin lah di situ, Gus. Betadin ada, Hansaplas ada. Oh, ada di situ. Ya cuma kan robeknya kagak cukup sama itu bang. Ya agak ini. Misalkan nih gue bawa surat bon gitu dari klinik, ganti dong. Enggak lah. Nggak diganti ya? Enggak lah. Ya itu kecelakaan. Iya. Tapi kalau rumah itu kebakaran karena gua yang itu lu pasti marah kan? Ya marah lah. Tuh, Lu makanya enggak. gimana sih? Nah, lu nggak adil lu bang. Itu orang kalau begitu bang. Yang tahu komen dah. Tuh yang punya bisnis properti ya. Sewa apartemen, sewa itu kalau misalnya disewa terus kenapa-napa, nanti ganti rugi nggak? Terus kalau misalnya nyewa kenapa-napa, nanti ganti rugi nggak? Gitu. Kalau menurut gua mah Komen ya. pasti sebagai gua nih yang punya villa. Kalau villa gua kebakaran pasti gua kan minta ganti rugi. Tapi kalau ada kecelakaan pakai villa gua pasti gua ya udah minta maaf. Kedepannya akan saya baikin biar tidak ada kejadian seperti Anda. Nah, lu udah tahu jawabannya sendiri, Panjul. Gue cuma mau tahu aja kalau lu punya villa gimana. Ya, kalau gua punya villa paling first aid dulu paling ada First aid ya. apa tuh, Bang? Ya pertolongan pertama. Gitu. Dia sih betadin ada, Hansaplas ada. Gitu, paling itu doang. Cuma harusnya Bahkan itu kan faktor emang lu lagi happy tiba-tiba dan begitu. Ya, sengaja juga. Terus gua nyewa mobil ya bang. Nah menurut lu bang, bisnis sewa mobil nih menguntungkan nggak? Kalau yang kayak gitu kayaknya enggak deh, Gus. Soalnya kan jarang-jarang ya. Lu kan mikirnya pasti jarang-jarang ya. Kenyataannya enggak bang. Ternyata enggak ya. Ada orang buktinya gue piknik hari biasa. Berarti kan selain gue nih pasti ada manusia yang kayak grup gue ini loh. Ditambah belum ada yang kayak
1/1000. Iya sih. Iya, Ya, ketimbang Gus. weekend sih, ya. Iya, 1/1000. Nah kalau weekend harganya beda lagi tuh, Gus. Oh iya ya. Oh iya, gue kan hari biasa ya. Iya, bisa jadi 4,5 atau gope malah. Tapi cita-cita lu punya usaha apa bang? Gua bisnis retail kayaknya Gus ya. Retail tuh apa? Retail Baju. misalnya kayak Mart-Martan gitu, Indo April atau Alfa Juni Oh, gitu. itu ya? Iya, gitu-gitu retail lah. Gue kayaknya kalau gue mau pengennya punya lapangan futsal, lapangan mini soccer. Ya emang lagi hype sih itu. Kayaknya olahraga mah selalu berganti bang. Iya sih. Kita udah nggak olahraga tapi di bawah kita olahraga. Kayaknya tuh usaha itu tuh cita-cita gue di Gerbang Bonang tuh bang. Ikan udah penuh nih gerbang Bonang. Ya enggak, cita-cita aja. Iya. Kalau misalnya lu udah jadi miliarder ya, janganlah tiba-tiba. triliuner ya. Ya, ya buat modalnya ada lah intinya lah. Udah gue beli tuh. Mini soccer 1 lapangan, futsal 2 lapangan, warung 1. Ntar dulu Gus, ini ada bahasa miliarder sama triliuner. Ya, Mili itu kan kecil ya, mili kecil. tri itu 3 ya. Kenapa bahasanya itu? Padahal kan itu jumlahnya besar Gus. Tapi kenapa dibilangnya mili kecil ya? Ya, miliar gede bang. Kan mil yang diambil milnya. Miliar. Ujungnya ya. Miliar. Kalau ter kecil ya, milimeter. Ini arahnya mau kemana? Nggak tahu gua, ini gua random. Soalnya gua baru tidur abis subuh. Bu, lu ngapain semalam bang? Main game. Apa? Basket? Enggak. Main game di PC aja. Gua kan ya PC gua baru jadi nih. Dari beberapa bulan lalu lah baru jadi lah. Terus listrik udah gue naikin gitu kan dayanya. Ya udah cobain tes. Lu main game di Perum? Iya, Verum gue bawa. Oh. Gue bawa lu. Gue lagi main game Sekiro, guys. Game apa tuh bang? Kayak game apa ya? Dota? Bukan, dia lebih Harvest kayak Moon? Monster Hunter? Iya kayak gitulah. Monster Tapi Hunter. dia ninja samurai. Tapi petualang? Petualang. Game petualangan. Samurai dia punya tuan gitu. Terus tuannya meninggal jadi shinobi. Naruto dong? Ya kurang lebih kayak gitu. Tapi dia beneran bawa pedang. Wah mantep lah, gue Oh, lagi ini seneng. kali ya. Tuh game susah tuh, sering mati gue. Yang bajak laut apa dah bang? Luffy? Iya itu kali. Bukan, beda lagi. Lu emang gamers lu bang? Lu Nggak harusnya gamers. streaming lu. Nggak gamers gue. Gue kalau suruh main game yang apa namanya? Yang Mobile Legends. kompetitif gitu ya, cupu gue Gus. Kalau suruh streaming, Valorant, pas segala macam, cupu lah gue. Tembak-tembakan FPS gitu. Tapi kan streamer juga banyak yang culun bang, tapi Iya. dia menghibur. Menghibur ya. Iya, tinggal ngomong kasar aja bang. Canco, itu kayak siapa bang? Yang kayaknya orang Medan tuh. Nggak tahu, Parcol. nggak tahu. Ada tuh dia tuh. Gua nggak Dulu salah. dia tukang, gara-gara streamer dia kaya raya dah. Boy, yang nonton banyak lucu Banyak. kali ya. Pas Iya, lagi itu, main game lucu. Pascol, iya Pascol namanya. Oh. Tapi masa gue di rumah emak gue, Teriak-teriakan. iya jam 2 pagi. Gue bingung tuh si streamer itu. Awalnya kan pasti dia nggak punya studio bang. Nah dia teriak-teriakan gitu gimana ya orang rumahnya ya? Emang di rumah ya? Ya terus mau di mana? Nggak tahu. Kan kita nggak punya modal nih. Alat seadanya. Seadanya. Awal-awal sih pasti seadanya Iya. ya. Catching Terus dia- update lah, terus lama-lama beli peredam kali dia. Iya. heeh. Terus dia pasti bikin studio kan. Iya, iya, iya. Nah, permodalin lah guys ya. Pertanyaan gue tuh gimana itu cara dia awal-awalnya itu ya? Maknya nggak kebersihan apa gimana ya? Ya mungkin udah ada MOU kali. Mak, nih. Mau perang nih. Iya. Ini Doain nasib. dah. Iya nih. Ini kalau misal dapat restu, duit ngalir nih. Gitu. Mungkin ya. Lu. Maybe yes, maybe no. Gue aja nggak kebayang lu bang. Ini kalau channel Jangan kita- dibayangin, ya kita jalanin, hidupin. teman-teman gue sih kalau manggil gue udah, woi YouTuber. Sama. Di kantor kayak begitu gua, ada YouTuber gitu.
Bang Sebenarnya- Ipul sebenarnya no. kita Bang bukan Ipul tuh YouTuber. suka nonton, Gus. Abangku, Dia kangen dia dipanggil gitu, Gus. abangku udah ngopi belum? Anaknya udah 2 sekarang. Sebenarnya kita bukan YouTuber lah bang, Apa kita ngobrolers, Oh, podcasters. podcaster. Enggak lah, kita kayaknya lebih ke ngobrol dah bang. Ngobrolin ngalur ngidul ya. Tapi kan ngobrolan kita banyak manfaatnya, Gus. Ada lah, Ada ya? manfaatnya lah pasti lah. Iya. Setiap obrolan pasti ada manfaatnya. Dan juga- Orang gila aja bang, jangan orang gila, orang gokil aja ada manfaatnya bang. Tanyain nomor, Berarti yang nanya tuh lebih gokil ya. Udah saking Kenapa ya orang putus gokil- asanya banget ya. orang gokil tuh sering ditanya nomor, kenapa ya bang ya? Terus sering tembus gitu. Masa? Iya. Gue denger cerita, Feng Shui-nya cakep kali, Gus. gue nggak ngerti ya. Dia nanya orang gila, Iya. orang gokil. Dia pasangin tuh 100.000, dapat berapa bang? 4 nomor. Wah, puluhan juta bang. Masa? Iya. Buset. Ya, dipakai buat judi lagi. Gue nggak ngerti dah. Soalnya bukan teman gue, temannya teman gue. Itu lu dapat cerita-cerita Gue aja dapat ya? cerita. Tapi gue yakin bener. Masih ada nggak sih, Gus, yang kayak gitu? Ah, sekarang online ada bang. Wah, iya ya. Dulu kan cuma orang-orang tertentu lah yang punya channel. Sekarang kan siapa aja bisa. Iya ya, canggih tuh sekarang tuh. Ya, ada tulisannya tuh game ini tidak mengandung judi dan segala macam. Awas kesambar petir. Nah, ngomongin petir tuh semalam nih. Yang jam 2 itu kan gede banget lah bang. Nah, terus Jumat kemarin malam. Terus teman gue adalah anjrit. Malam jam 2 Zeus lagi metir cuma nggak ada pecahan nih. Kata gue, emang lu judi abis lu. Udah mak, ya kalau main judi maksud gue istrinya kelihatan cakep, rumah bagus, ya lu main judi terserah dah. Ini mau utang banyak, main judi, makan tai lu. Jangan kayak gitu ya. Udah gitu buat nutupinnya pakai pinjol lagi. Udah di situ aja dunia lu. Aduh. Tapi emang judi kayak narkoba kali ya bang ya? Iya. Maksudnya ketagihan, kecanduan gitu loh. Kecanduan. Soalnya itu ngerusak apa ya? Selain ngerusak keuangan, dia kayaknya juga ngerusak pikiran. Kan udah didoktrin, Gus. Iya ya. Ya kan? Set bisa nih gitu. Nambah dikit lah, set bisa lagi nih. Ya kalau misalnya udah ngomongin kayak gitu mah orang bakalan set. Apalagi kalau yang sekarang udah online gitu kan, ya bandar mah bisa tinggal pencet. Lu gua kasih dulu dah. Besok bawa modal lebih banyak Ya ya. dah, besok bawa lagi ya gitu. Udah misal udah masuk banyak nih. Set. Udah nih lampu kuning dulu. Boleh lah hijau dikit nih. Ya. Gua di Instagram kan ada bang, dia kayak pesulap lah ya. Ngocok kartu. Terus dia ceritanya jadi bandar. Ngocok kartu. Ini trik paling oke dah. Misalkan main samgong. Main samgong kan 30 kan bagus tuh ya. Lu gua kasih samgong, Ini dia pemain gua nih. Gua kasih murni kecil. Ini kan pasti masang gede. Iya. Ini dia pasti menang karena dia kan teman gua nih. Lu pede, dia pede, dia yang menang. Berarti kan itu udah bisa disetting masih bandar, apalagi online. Maksud gua lu punya kesadaran itulah. Tolonglah ya. Tolonglah ini mah. Soalnya nggak semua orang sih bang punya kesadaran apa yang gua punya gitu loh. Gue bukannya gue ngerasa gue oke ya, enggak lah. Cuma maksud gue udahlah nongkrong ngobrol aja gitu. Tapi ini iseng gitu, hiburan. Orang mah hiburan main ludo aja udah ya. Gue nggak ngerti deh emang otak-otak penjudi. Tapi itu nggak beres tuh, janganlah. Iya janganlah, jangan ditiru. Ya kalau mau nyoba aja tapi jangan ketagihan ya. Ini lu susah lu bang. Kalau orang udah nyoba, kadang-kadang nyoba gocap. Ya kalau gitu gua ralat dah, lihat aja temen lu. Ini ya, lihat aja. Kalau temen lu menang nggak mungkin lu nggak dibagi. Iya. Ya minimal McD. Soalnya di rumah gitu tuh bang. Keren gua Membo. Oh enggak, bukan. Tiba-tiba datang stripper. Aduh. Udah mendingan lu support aja temen lu yang main, dah lu jangan main. Iya, lu jangan main lah ya. Nggak usah lah. Nih kayak gua berdua
Enggak main kita. Tapi kalau gue emang dari kecil juga gue nggak ini sih bang sama judi bang. Sama gue juga. Gue lebih ke ya udah main game aja gitu. Gue sih sebenarnya nongkrong tuh pengen ketawa sih. Nah, nongkrong ketawa tapi ya kalau misalnya mau main capsah ya udah main capsah aja gitu. Nggak pakai duit. Ya? Iya. Lucu-lucuan aja misalnya lu bawa oli bekas nih. Temen lu yang karena suruh nenggak gitu kan. Oh pernah lu bang di rumah lu bang. Oh, seriusan? Bukan oli tapi air. Air apa? Air putih. Air putih. Siapin galon. Oh iya kalau gitu kan iya. Siapin galon. Heeh. Kalah 2 gelas gede nih yang teh loh. Nah 2 gelas loh. Temen gue pengen muntah bang. Usah. Itu udah kayak sapi yang mau di Gelonggong. Iya. Buset gue gitu. Gue kecil itu. Ya SMA lah. Iya emang kan kayak gitu Gus. Kan isian nih, kata lo bawa tepung di rumah. Nah, tepung ya, tapi itu edisi lebih kecil lagi. Iya kan, gitu. Atau enggak ya, yang sederhananya lah. Karambol kan enak ya. Tuh, ting. Gue pernah puasa bang. Karambol? Bukan. Habis? Main ular tangga. Ngabisin waktu banget itu sih. Gue SMA itu. Setiap hari. Yang kalian buka puasa? Enggak. Habis? Yaudah kita main aja. Nggak ada taruhannya. Kita main aja tuh. SMA lu itu udah gede bang. Gue STM lagi. Temen gue STM 3 biji. Tapi pada main itu. Ya hiburan. Tapi kan hiburannya menyenangkan. Nggak nyusahin diri. Kalau yang kayak tadi barusan yang udah lewat kan itu nyusahin diri. Tagihan pengen. Zong lo. Pinjol. Iya. Waduh pinjol kacau ya. Gue baru tahu lu bang pinjol itu bukan bulanan ya, mingguan dia bayarnya. Nggak tahu. Gue nggak pernah cobain sih Gus. Temen gue ada tuh, dia kelilit pinjol. Yang pasti aja guys ya. Nominalnya nggak 10 juta lagi, goblok. Iya, banyak. Lebih dari 20 juta. Waduh, kacau dunia persilatan itu. Ya kalau misalnya lu punya keinginan tapi pondasi lu belum kuat, nabung lah. Yang paling bener nabung. Ya. Jangan cemacem. Oh bang Ipul suka nontonin bang? Suka nontonin dia. Dia suka nontonin. Dia kalau lagi motong ayam kadang suka ditonton. Dia buka ini kan. Ayam laku nggak tuh? Alhamdulillah ya. Ramai kan bang ya. Jangan lupa lah kalau misalnya udah banyakan dikit sawer. Nah, goceng aja. Iya. Bang Ipul, abangku, dia orang area yang paling gua ya anggap enak lah. Soalnya kan nggak ada kepentingan lah bang ya, paling setor kartu kredit. Abangku. Bang Ipul, Indra dia, Cumi. Dia ayamnya tuh ayam potong. Mentah. Negeri. Ayam mentah. Iya. Gitu. Sama dia nanti mesen, dibesetin sama dia. Dipotongin. Iya, pokoknya syar'i lah dia. Dia di pasar apa dia jual ke orang? Di rumah. Di rumahnya. Bukan, maksudnya ada ininya sendiri. Dia orang datang ke tempat dia. Itu kayak teman lu yang punya kambing aja, Gus. Kayak gitu. Jadi punya kandangnya nih. Oh mau pesen lah berapa banyak gitu. Ya udah mending nanti diberesin, potongin. Dulu yang jualin. Iya. Gitu-gitu. Berarti Bang Ipul punya tanah gede dong buat kandang itu. Ya alhamdulillah dia. Dapat warisan abangku. Waduh. Lagi. Tapi usaha ayam yang di Bonang lu bang, bongkrat itu lu. Rungkat. Iya bangkrut. Karena kata dia ayam satu yang sakit. Pabrik itu ya? Oh iya, dia pernah gitu juga cerita tuh. Ya kan ayam satu sakit semua. Kalau cerita jeleknya sih ada yang bilang dijailin gitu-gitu, Gus. Ada yang iri, ada yang gitu. Tiba-tiba datang nih malam apa kapan gitu kan ya. Dia bawa ayam sakit, dimasukin ke kandangnya. Atau enggak pakannya gitu kan, disengin, masukin air apa gitu, Gus. Ya itu jahat itu ya? Iya itu jahat tuh, jangan kayak gitulah ya. Bisnis ya fair-fair aja lah. Tapi kayaknya kalau usaha sama kayak gitu-gitu tuh berdekatan gitu bang. Iya betul, itu mah ujian. Kalau misalnya lu berpikirnya positif sih, ini ujian gitu kan. Ya yang namanya usaha mah pasti fluktuatif lah, Gus. Naik turun, nggak stabil di situ aja kan. Ada masanya lah. Tuhan juga kan ngasih, nih buat lu Gus, rezeki lu segini dulu nih gitu. Nanti kalau misalnya lu ikhtiarnya lebih mantep, nih gua kasih lebih
Gitu kalau bos besar kalau udah bicara kan, Bang, dengarkanlah. Tapi gue salut loh sama Ipul lo, bener loh. Kalau dia sampai punya usaha itu ya. Si Jul bang, bebek. Oh bebek dia masih. Kalau dia masih bebek. Iya bebek. Sama Enggak. kayak modelnya gitu. Oke, Ipul juga. Iya. Kalau dia supply ke resto-resto. Udah ada yang pesen. Nah, beli satuan ya bisa. Gitu. Tapi gue kecil nih nggak makan bebek sih Gus ya. Gue juga bebek kurang. Tapi pernah makan? Pernah, karena keras bang. Jadi gue Nah ada yang empuk. ada bebek kaleo. Tergantung. Kalau bebek kaleo tukang gorengnya ini dapetnya alot juga Gus. Iya sih. Tapi gue bukan bebek abis lah. Tapi gue kalau ada ya gue makan. Oh gua kayaknya aneh gimana. Tapi kalau gitu. ada pilihan bebek apa ayam? Ayam gitu gua. gua. Oh. Cuma kalau disiapinnya bebek ya udah gue makan aja. Iya, gua paling nempel doang dikit gitu kan. Paling gua makan sambal sama ininya doang. Yang hitam-hitamnya ya. Iya. Itu apa sih tuh bumbu hitam disebutnya sih bang ya? Tahu nggak lo? Nggak tahu yang di Madura tuh. Hampir rata-rata bebek ada bumbu hitamnya itu loh. Itu yang bikin gurih kayaknya. Iya. Kenapa nggak ayam dikasih bumbu hitam itu ya? Kan ada juga. Misalnya Oh, lu ada. ke nasi bebek, tapi lu pesannya ayam. Oh, harus ke warung bebek tapi ya. Iya, gitu. Lu ada tuh yang kayak gitu-gitu. Itu bumbu yang bikin Oh, itu tuh yang bikin nagih. gurihnya ya. Bikin nagih gua nggak tahu tuh. Gua kalau makan pakai lauk itu doang jalan gua, Gus. Jadi itu. Iya. Lo bisa nambah 2 piring tuh kalau misalnya lagi lapar ya. Kalau misalnya lagi padet ya 3. Gue udah lama lu makan nggak nambah. Masa iya? Oh, BB gua aja udah 78 sekarang. Kemarin 80 kan. Sekarang wih, gua udah turun 2 kilo nih. Gitu. Cakep juga gua nih. Tinggal perut aja di kotak-kotakin. Kalau gue mau makan nggak nambah bang, tapi sehari 4 piring, 5 piring kayak gitu. Kan ada kan orang yang makan Kalau gua di nambah gitu, gue nggak kayak gitu. kalau gua di Jatsi dong lambungnya udah teruji. Gitu. Orang makan pagi doang, siang kagak, sore kagak gitu. Ya gimana mak ya, lagi nggak pengen gimana? Kalau ngemil doang hayu. Tapi kalau makan ya gua kalau misalnya ngemil juga kan misalnya ngemilnya somai, batagor gitu-gitu kan. Tapi kalau suruh makan wah, gua nggak kayak lu tuh makan teratur banget kan lu. Gua kadang-kadang lu teratur tuh. Pagi makan jam 9. Gue jam soalnya dari 10. kecil sih bang, dibiasain sama gue. Oh gitu ya. Kayak si Reren nanti gua gituin juga lah. Pagi Makan tuh teratur. sarapan, siang makan, sore makan, malam pokoknya makanan makan. Jadi gue nggak bisa gua tuh kalau keluar misalnya- rumah pagi-pagi belum makan nggak bisa. Masa? Perut gue sakit. Gitu ya. Gua malah justru kalau misal gua makan perut gua sakit. Gue harus makan. Apalagi kalau misal ketemu yang gurih-gurih ya, misalnya nggak tahu nih lambung gua udah agak mulai ini kali. Kemarin diisiin santan, set. Habis selesai makan gitu, roket. Gue jarang tuh makan nasi uduk, nasi kuning, jarang. Harusnya nasi putih aja Nasi biasa putih, ya. Iya sih harusnya kayak gitu. Karbonya yang lebih mantep buat nambah tenaga, buat aktivitas Taruhlah. sehari-hari lo jalan lancar. Pagi nih bang makan roti, kurang. Kurang. Nasi. Sedikit apapun harus nasi gue. Aduh, gua kalau pagi buta misalnya gitu ya jam 7 sarapan gitu, nggak bisa gua langsung makan yang berat gua, Gus. Gue mau jam 6 juga hayu. Wah, nggak bisa gua. Ntar kalau misalnya agak siangan dikit lah, jam 9, jam 10 baru makan berat tuh. Bisa gitu gua. Jepang banget kali gua ya. Orang Jepang makannya dikit bang. Makannya cepet gua rasa. Makannya cepet ya. Iya, bukan dikit sih. Tapi kan sushi dikit sushi. Ya, tapi kan ada nasinya juga. Sushi dikit tapi kan 10 potong ya. Banyak juga itu ya. Udah gitu nasi semangkok. Gini kan, pakai sumpit. Set. Gue nonton. Misalkan makan sushi nih bang, sumpit. Nggak boleh ditusuk bang. Katanya nggak menghormati apa gitu kata orang Jepang lah. Ya kan itu budaya mereka. Iya budaya sana. Iya. Siapa sih itu? Yang artis sih? Nggak tahu gua. Ya ngapain sih gua mau makan aja udah. Jadi makan itu harus diginiin. Di samping. Iya, nggak boleh ditusuk. Gua ditusuk lagi kalau makan gituan. Kata dia nggak boleh, karena nggak menghargai apa gitu. Tapi gaya makan gua udah kayak Nobita sih, kayak Naruto lah. Gimana tuh? Ya misalnya mangkok nih, isinya nasi doang kan, lo lauknya di pinggiran kan. Ya gua deketin gitu Gus, bak gitu.
kayak Naruto udah kayak Nobita gue mau makan pakai sumpit tuh. Gue udah nggak peduli orang lain ya. Gue udah cara makan gue kayak begini. Gue yang gue lihat di TV juga kayaknya kayak gitu ya. Terus katanya makan sushi nggak boleh pakai tangan. Kata orang Jepang boleh. Ini sushi boleh gini, nggak harus pakai sumpit boleh. Itu budayanya nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh ditusuk. Oh nggak boleh ditusuk ya? Kan ada kan beberapa orang makan sushi pakai tangan. Iya. Gitu kan. Ternyata nggak apa-apa. Di Jepang sendiri pun nggak apa-apa. Orang di sini aja makan nasi padang pakai sendok diomelin Gus. Kayak gitu-gitu tuh budaya-budaya kayak gitu. Iya. Tapi menurut tuh pakai sendok apa pakai Tangan lah. polosan? Tangan aja? polos. Polosan. Iya. Tapi kalau misal disiram kuah sayur nggak bisa gua Gus. Nggak bisa. Oh, jangan becek. Iya. Makanya gua kalau misalnya makan padang gitu kan kering. Kalau misalnya dikasih sayur, sayurnya pisah. Kan aneh banget ya orang Padang kadang-kadang apaan sih sayurnya pisah lu. Udah ngebungkus sayurnya dipisah gitu kan ya. Ya udah kering, pakai bumbu renang aja, kasih sambal hijau, sambal merah sama apa namanya? Daun-daunan. Daun singkong. Nah, lagian kadang-kadang aneh juga sih nggak makan ke nasi Padang menunya ayam bakar tuh aneh rasanya Gus. Milihnya ayam bakar. Gua yang bakar gua. Nah lu aneh menurut gue lu. Soalnya rendang suka nyelip. Gue malas nyelipnya bang. Ya kan Padang itu terkenal dengan itunya. Iya sih. Kalau ayam bakar kan daerah lain juga punya gitu loh kan. Ya memang bumbunya bumbu lagi. Bumbunya memang ciri khas tuh di Padang banget kan ya. Gurih lah ya, enak gurih manis tuh. Tapi nggak apa-apa lah bang. Yang penting kan ada. Ngomong-ngomong rumah makan Padang si siapa pocong juga pocong Rambak kuah. ya itu dia Ya. iya dia bikin itu Arif dah. Muhammad. Itu dia Rambak kuah. Apa sih namanya bang? Ya itu Rambak kuah. ya nggak tahu Bukan lah mirip lah kayak gitu namanya itu. Coba gua pentester tuh gua tuh. Bawa lah sini. Anjing kita kayak udah 1 juta subscriber aja. Iya minimal. Rambak kuah. Sini. Tapi Arif Muhammad tuh memang pengusaha juga sih bang. Dulu lagi zamannya Twitteran dia lucu-lucuan gitu ya. Terus bikin buku ya. Gua tahu. Yang gue tahu kan gue awalnya nggak tahu dia Arif Muhammad itu siapa kan gue nanya malu tuh. Terus lu jawabnya itu loh bang yang apa namanya? Pocong 3. Bukaan lu waktu itu ngasihnya itu yang Bakso aci. Lu ngasih taunya bakso aci. Oh iya. Terus gue nanya tuh sama Bos Sasa. Itu pocong bukan pocong. Oh, ini dia si pocong. Filmnya gue nonton lagi, Nikta Gina tuh. Oh itu film dari Twitter dia? Iya. Masa sih? Iya. Apa pocong juga pocong kan? Nggak tahu gua. Tapi gua pernah dengar lah ada film pocong. Ada film yang lucu-lucuan. Itu pocong. Ya kalau misalnya lu baca di tweetnya atau di bukunya lucu, tapi pas difilmin ya kok Kurang. gini. Banyak itu mah bang. Harry Potter aja yang dari buku banyak yang kecewa di filmin, tapi di filmnya udah berapa film tuh? Berarti kan laku-laku aja. Laku lah, soalnya ya bukunya aja laku, J.K. Rowling. Tapi banyak yang kecewa loh bang. Tapi gue tipikal orang yang ya kan setiap orang menggambarkan sesuatu apa yang dia baca sama divisualkan kan beda-beda Gus. Gitu. Gue baca bukunya, gue seneng banget. Sampai buku yang ke-7 apa ke-8 sih bukunya tuh. Gue baca tuh Gus tuh. Apalah ceritanya dikit-dikit mah. Pas gue baca buku yang pertama segini kan tebelnya nih. Anjay. Awalnya selebar, 2 lembar, males. Emang gak ada kegiatan nih. Abis. Ya kok lagi ini cerita seru ya? Oh ada part 2-nya nih. Cerita tentang ini. Terus habis itu bikin film. Wah gue tonton gue semuanya tuh. Gue nggak baca buku, gue orangnya loh. Gue tonton gue. Nah gue pas si Pocong juga Pocong sama si Raditya Dika tuh kambing jantan. Pas divisualin dibikin film, ya kok gini? Gitu. Padahal Tapi kalau Raditya Dika dia yang nulis, dia yang bikin film ya. Tapi tetap di beda. aktornya Ya? juga. Tetap beda tapi. Bang. Iya, tetap beda juga. Nah itu gue nggak tahu tuh formulanya nggak dapet tuh. Kalau gue lebih ke nonton sih orangnya, bukan baca. Ini lagi ada film-film mantep lagi nih. Film apa?
Ada The Flash, ada Transformer. Wah, itu gue lagi pengen nonton 2 itu sih. The Flash tuh yang Iya, yang satset. yang warna merah bajunya. seragam. Iya. Gundala Putra Petir. Iya. Tapi kan kalau di sini bukan sih. Kalau Gundala itu apa ya? Thor. Ntar. Iya, Gundala Putra Petir itu Thor. Nah, kalau si Tapi dari seragamnya emang kayaknya Flash ya, Bang. Nah, itu dia makanya ya. Tapi Thor lah menurut gue. Iya. Gue sepanjang perjalanan dari kemarin, Gus ya. Orang-orang pada wisudaan gitu, Gus. Anak SD udah didandanin buat wisudaan. Oh, itu Bang lagi viral tuh ya. Iya. Gue ngeliat kembalikan lagi wisuda Iya. buat kuliah aja. kuliah aja. Karena ya mungkin ada biayanya kali sih. Banyak. Terus juga wisuda tuh jadi nggak yang spesial gitu loh. Tadinya kan wisuda tuh spesial gitu, kuliah baru wisuda. Ini lulus SD, SMP, SMA. Ya TPA ngaji di wisuda, Oh, Gus. gitu. Iya. Lu setuju gak tuh, Bang? Nah, itu gue dilema, Gus. Gue satu sisi kan karena anak-anak zaman sekarang udah ngerti kalau misalnya naik itu wisuda. Terus kalau misalnya tiba-tiba dihilangin, kesian. Gitu, Gus ya. Ya. Kalau gue kan hidupnya di zaman yang gue dulu nggak wisuda. Wisuda tuh Ya, ya kuliah. pas gue kuliah itu baru wisuda. Kalau anak zaman sekarang kan ya gue lulus SD, gue lulus ini TK wisuda, gitu kan? Gue termasuk yang nggak setuju gue. Lu nggak setuju? Ya biarin aja maksudnya. Harusnya kuliah aja wisuda. Oh gitu. Iyalah, gue ikut lu aja lah, Gus. Karena selain dana ya, Bang. Ah. Pasti kan ada dana yang dikeluarin buat wisuda itu. Banget. Tapi juga wisudanya sendiri tuh jadi nggak pride gitu loh. Oh iya benar. Gue udah pernah wisuda SD. Iya. Udahlah belajar ke SD aja. Iya. Lah. Masa gitu ya? Iya. Aneh banget. Tapi gue salut loh sama orang yang kuliahnya sampai S2 aja dah. S2, S3 tuh gue salut loh, Bang, orang. Sampai gitu ya. Menurut lu, Bang, orang yang rajin belajar itu nyari apa, Bang? Nyari ilmu lah. Nyari ilmu ya. Masa nyari gebetan? Ya. Gue salut dah bener dah. Ada Nyari orang ilmu, tapi gini, S2 Gus ya. gitu. Gue Terus kumlot. gue perhatiin, terus gue baca-baca kalau misalnya lu masih di bawah umur 30, yang dilihat dari CV lu itu ya ijazah. Tapi kalau misalnya lu udah umur 30, yang dilihat itu pengalaman, sertifikat gitu-gitu. Yang dilihat dari CV ya. Kayak kemarin tuh ada viral tuh. Anak lulusan UI sama lulusan SMK dan umurnya lebih tua yang SMK, yang direkrut malah yang SMK. Tapi buat alumni UI, siapa ya namanya ya? Adalah di YouTube, gue lupa Rekrut YouTube siapa. apaan? Ya misalkan teknik apa gitu, terus yang direkrut sama si perusahaan yang lulusan SMK. Karena Si anak UI itu nggak ngerasa, gue UI gitu. Emang masuk UI susah, tapi kan jam terbang yang lawan lu tuh lebih oke. Iya, bener. Apalagi kerjaan-kerjaan teknik gitu ya, Bang. Teknik, sales, itu kan jam terbang itu. Nah, gue setuju nih sama omongan lu nih. Kalau yang lulusan SMK kan emang langsung, lu ngalamin lah. Tiap hari praktek aja gitu, Gus ya. Teorinya paling sedikit nih, 30% gitu ya. Sisanya praktek gitu kan. Kalau kuliah kan kayaknya teori gitu. Prakteknya pas nanti ujian akhir. Ini kan ya? Ya ada tergantung kampus sih. Kalau misalkan teknik lah ya. Iya. Kalau kampus lu udah top, prakteknya ada juga, Bang. Oh, ada. Karena kan kalau gimana ya jelasinnya ya? Kayak aduh gua ngebandinginnya nggak enak nih. Kampus A dan kampus B. Ya, kampus A, kampus B. Kampus B itu taruhlah jurusannya elektro ya. Dia punya ibaratnya bengkel lah. Ada alatnya, ada buat praktek. Tapi di kampus A nggak ada. Nggak ada. Berarti kan nggak valid juga. Gue soalnya gue pernah di kampus yang di Cilduk tuh, Bang. Tapi kalau misalnya dites nih set anak SMK dengan umur yang banyak terus dia lulusan kampus A misalnya kan gitu kan.
dilihat dari CV dan pengalamannya, kayaknya si SMK nih emang udah oke nih. Kayak tadi banyak faktor Gus. Faktor yang utama mungkin di situ dia nulisnya dia bisa jualan juga. Mungkin. Ya kan? Ada ilmu marketingnya lah dikit gitu kan ya. Ya mungkin di situ. Ya mungkin. Ya kan, karena pengalaman kan ilmu marketing itu kan terjadi di lapangan. Gimana kita ngobrol sama orang, apa segala macam gitu kan. Kalau di kampus kayaknya dikit ya. Enggak lah ya. Kayak lu, gua gitu kan, kita udah teruji lah ilmu marketingnya gimana. Misalkan ya teman gua ada bang ya, dia tadinya kerjanya drafter, Tukang gambar. yang gambar. Terus sekarang dia bikin PT, Ya. jualan juga kan, proyek kan Iyalah. jualan, presentasi. Dia bisa. Bisa. Tapi temen gua nih yang jago buat praktek, jago lah, elektro tuh dia jago banget. Tapi yang oke malah yang dulunya drafter itu. Iya, karena dia bisa jualan. Bisa jualan. Itu ada poin plusnya. Ya, poin plusnya ya. Satu obrolan yang sangat bermanfaat sekali. Jika kalian masih sekolah, entah itu sekolah atau kuliah, cobalah belajar jualan lah ya. Belajar jualan. Belajar ilmu marketing sedikit-sedikit aja, gitu kan ya. Karena kalau lu kerja, lu cuma bisa mengerjakan pekerjaan, lu nggak bisa jualan. Lu nggak dilirik bos lu, men. Lu nggak ngasilin buat perusahaan itu. Asli itu. Jualan, men. Karena jualan itu biasanya ada problem, ketemu solusi. Iya. Gitu. Iya. Kalau kayak di film si Leonardo DiCaprio tuh ada demand lah istilahnya. Iya, Can you demand. sell this pen for me? Anjay. Itu jago ya dia ya. Iya. Enggak, nah. Gue nggak ngerti konsepnya sih bang. Tapi gue akuin dia jago loh. Orangnya ada Gus. Ada ya. Orangnya itu cerita nyata dibikin film gitu. Walaupun ditambahin bumbu-bumbu sekian lah ya. Orang kalau udah banyak duit gitu, buset. Lu udah nonton filmnya kan? Rumah segede-gede Udah 2 gaban. kali. Iya, ngisep begini dari loop. Kalau perempuan lagi kan ya. Kacau itu. Tiap hari presentasi, ya kan, datang ke kantor cuma Beli blu. tepuk tangan ya kan. Itu ngasih motivasi susah loh bang. Iya. Gue nggak kebayang. Ya karena dia sukses, Gus. Tapi nggak semua orang sukses bisa ngasih motivasi setiap hari loh. Bener. Kan si Leonardo itu kan setiap hari kan ceritanya. Tiap hari. Gila. Dia dari awal ngetes nih di Gudang. jualan. Ya, pertama di gudang, terus masuk kantor jualan properti yang culun kan ya. Dia sampai closingannya sampai teman-temannya lagi pada ini sampai diliatin. Anjay. Gokil. Anjay. Gokil. Gitu. Gila, itu Karena temennya jualnya $1, kalau dia mah langsung $50.000 gitu. Wih anjir kok bisa gitu kan ya. Ya lu orang susah disuruh investasi ya nggak bakal ada duitnya, orang kaya lu incer gitu kali pikirannya bang ya. Maybe yes, maybe no. Orang yang udah diangkat-angkat aja udah ntar dia ngeluarin duit gitu kan ya. orang yang udah mindsetnya udah wah. Satu lagi ilmu. Ilmu marketing lah ya, jangan lupa. Makanya kan orang jualan duit nih bang. Orang jualan duit, kalau ngasih duit ke orang susah itu bunuh diri. Tapi orang perusahaan ngasih duit tuh harus ke orang yang kooperatif, produktif bang. Jadi biar duit yang kita kasih pinjem diputerin sama dia balikin ke kita plus bunga. Besok dia butuh duit, kasih lagi yang lebih gede. Karena kita tahu nih mah orang udah oke nih, ini orang produktif. Jadi duitnya tuh bermanfaat. Jadi bank juga seneng kalau ngasih pinjem gitu. Taruhlah bank UMKM, terus ada UMKM minjem duit. Tadinya punya gerobak 1, setelah dikasih pinjem modal, gerobaknya 10. Si banknya seneng, dianya seneng. Everybody happy. Everybody happy. Bank tuh tujuannya kayak gitu bang. Nggak pengen bang kasih pinjem nunggak ya. Nggak pengen tuh bang kayak gitu. Iyalah. Karena selain si banknya rugi, si banknya juga nggak seneng. Makanya gue ngeliat ada tuh di Instagram bank yang sekarang BUMN, dulu bukan BUMN. Dia tuh ngerasa seneng, gue ngasih pinjem ke lu punya 1 gerobak, sekarang jadi punya 10 gerobak. Karena pinjaman dari gue. Dari bank BUMN lain dia nggak dikasih, dari gue. Ada pride ya? Sekarang banknya BUMN tuh major. Gitu.
SBI. Yang kemarin gua tes. Oh, RBI. Bukan. Oh, bukan. Yang gua kemarin tes tuh. Lupa gua. Udah lah, nggak usah di-mention. Dia belum masuk sih. Pas gua nego, nggak masuk lah tegoannya, males. Oh jadi gitu ya. Nah gua langsung mikir tuh, oh ternyata bank tuh senengnya kita ngasih duit 10 juta ke orang, dibalikin 11 juta, tapi usaha lu maju. Jadi si bank ini tuh lihat tuh portofolio gua tuh. Iya. Sini minjem sama gua, ntar lu jadi kayak dia tuh. Nah, Iya. kalau dia nyekil lu, kalau enggak kan nunggak. Waduh. Rumah disamper, dicet. Ditempel stiker. Ada lu anak bangsat ya bang. Anaknya minjem duit pakai sertifikat orang tuanya, nggak dibayarin. Aduh. Rumahnya dicet, malu orang tuanya. Ada lah orang sekitar gua. Kata gua ini mah emang anaknya anjing itu mah, nggak punya pikiran. Bajingan. Kenapa ya orang begitu ya? Nggak tanggung jawab, Gus. Pada intinya nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab gitu. Soalnya sudah dibantu tapi ya gitu. Ya itu yang gede-gede Gus ya. Yang udah emang bener ke korporasi. Yang kadang temen aja Gus. Set Hilang ya. Iya, hilang. Set hilang. Ya kalau udah kayak gitu ilmu ikhlas sih. Tapi kalau korporasi kan nggak bisa. Ada MOU. Iya. Ada OJK bro. Ada hitam di atas putih. Karena kalau misalnya kemana-mana catatan masih tetap berlaku. Jadi ya diberesin dulu. Kayak gue pernah denger ceramah ya bang. Gue nggak tahu benar nggak tahu salah ya. Ini ceramah nih. Ada ustadz. Lu pinjol sama gue. Misalkan gue bank pinjol. Pinjam lah 10 juta sama bank. Bunganya misalkan 1 juta, total lu balikin 11 juta. 11 juta. Terus si ustadz ngomong, kamu nggak usah bayar bunganya, bayar aja pokoknya. Kata si ustadz gitu. Terus gue mikir, anjrit, taruhlah itu uang gua. Iya. Kita udah setuju, lebihin 1 juta. Iya. Gue bukan perorangan ya, gue korporasi. Iya. Lebihin 1 juta, Iya. lu setuju. Iya. Terus setelah lu jalan, lu nggak mau bayar bunganya. Iya. Kata gue, Pak Ustadz ya nggak gitu dong. Gue nggak tahu ya. Cuma gue sebagai pengusaha gitu ya, nggak bisa gitu dong. Kan udah perjanjian. Kalau everybody happy dong. Kalau ngarahnya ke sana kan, ya tolonglah kan di awal udah ijab kabul. Masa ijab kabulnya di ini sih, gitu kan dilanggar. Nggak bisa lah. Ya jangan kayak gitu lah, kesepakatnya kan lu lebihin gue 1 juta. Iya, udah ijab kabul. Ijab kabul itu kan buat menghindari dari riba. Nah, itu. Tapi gue nggak ngerti lah hukumnya. Iya, kita juga nggak ngerti. Kita panggil Habib Jafar apa Gus? Bib, tolonglah Bib, main kemari Bib. Iya Bib, bawa kopi jahe sisa deh. Ya itu katanya Vincent Desta demen ya. Iya kacau tuh. Ya? Oh, gue kemarin nonton tuh, gue perhatiin gitu kan. Wah ternyata sebenarnya banyak pertanyaan mereka tuh, tapi beberapa ada yang dipotong-potong juga kan. Iyalah. Nggak layak tayang. Oh, sebenarnya kemana-mana tapi ya udahlah. Saya ngerti lah. Kan Bagus juga YouTuber. Merah. Kayak gitu-gitu ya di pip gitu. Di pip gitu. Berabe kalau diterusin. Wih, Sabtu syahdu banget ya Gus ya. Ini cuacanya pas ini bang ya. Iya mantep banget ini. Kemarin temen gua kan hujan nih sore ceritanya Dimana? bang. Di rumah. Oh di rumah. Pada nongkrong kan di rumah gua. Terus dia bahasanya apa ya? Gerimis-gerimis syahdu lah. Anjing, gua lupa lagi apa ya. Pokoknya gua gak enak ngomongnya. Takut ada. Iya. Jadi jangan. Endingnya buat psiu. Endingnya buat gini. Tapi kata-katanya baru. Paham gue itu, Kata paham. gua, aduh. Baru gue denger kata-katanya bang. Itu ngerti gue. Biasanya kan Udin Petot. Iya. Ini enggak, baru lagi. Oh udah baru lagi. Kata gue anjrit, zaman udah bahasa tuh udah berkembang. Iya benar. Tapi kalau misalnya yang umurnya udah banyakan daripada yang masih dikit, kalau kita nggak ngikutin cupu Gus. Cupu. Iya. Cuma kalau misalnya kita ngikutin nih,
kita keluarin Iya. sama yang Di umurnya bawah lebih kita. alay lu. Kan gitu ya. Kadang tuh nggak adil gitu Gus ya. Gitu Gus. Bapak banget. Iya, gue ngerasa, soalnya gue ngerasa, misalnya nih gue ngikutin nih, terus gue keluarin bahasa yang kayak gitu Gus. Terus orang yang di bawah gue nih, apaan sih? Nggak pantas lu umur lu, gitu kan. Mengganan. Kalau kita kan ngomongnya dulu geng-gengan. Sekarang kan bahasanya circle. Kalau circle gue gini nih gitu. Misalnya kita lagi ngomong nih Gus nih. Kayak lu nih, umur lu kan beda hampir banyak lah sama gue. Iya. Jadi di circle gue Gus, apaan sih? Omongan lu apaan sih? Mungkin kadang suka kayak gitu, dan gue suka ngaca sendiri nih. Gue ngomong sama siapa nih, gitu kan ya. Kalau emang orangnya sok begitu, ya hayu. Iya benar. Gitu. Kayak nggak pantas gitu ya Bang. Kadang tuh yang nggak adil kayak gitu. Kita katanya suruh ngikutin, tapi ngikutin lu bilangnya begitu. Berarti balik lagi ke lingkungan Bang. Pantas nggak nih kita ngomong begini nih? Baru kita digituin ya? Apa sih? Nanti dah, misalnya nih 10 tahun kemudian gitu subscriber kita udah 200 juta. Gitu kan. Tiba-tiba ada yang apaan sih? Lu cringe. Tahu lu. Apa namanya Gus kalau bahasa sekarang? Kalau garing tuh apa namanya? Ya cringe. Ceringe. Iya. Padahal garing itu udah zaman dahulu. Cuma sekarang aja di Inggris. Gua aja udah lama nggak dengerin bahasa Jayus loh Bang. Anjir. Itu kan lama juga tuh. Lama banget itu. Kalau gue SMA itu gue SD kali. Iya, di Jayus itu. Iya. Tenar banget itu. Kalau sekarang udah bukan Jayus. Apa ya? Apa ya? Melucui kali ya? Bukan. Jayus Itulah. lu. Ya, yang tahu komen lah. Nggak usah malu-malu komen guys. Saya yang malu, videonya udah lumayan. Komenin ada. Tolonglah komen aja lah ya, biar rame dikit. Sedikit viral lah. Yang nonton kita kan rata-rata taruhlah 30 ya Bang. Tapi pertanyaan gue gini. Kalau misalnya gue buka PC, set buka YouTube, nggak login nih. Ya. Masuk viewer nggak? Masuk. Oh masuk ya? Tapi kayaknya harus berapa menit dulu gitu. Misalnya sampai full. Gua masuk. Oh masuk. Meskipun di skip gitu, tapi full. Iya. Masuk gitu ya? Walaupun gue nggak login. Enggak. Tapi kalau nge-like apa share gue harus login Harus dulu. login. Gitu ya? Harus punya akun. Makanya kan ada tuh yang nge-GB-GB-in gitu Bang caranya. Oh. Nge-GB-in jam tayang, nge-GB-in video itu. Buka Chrome yang banyak. Udah tonton. Itu GB. Gua rasa adalah YouTuber sebagian kayak gitu. Malah Masih banyak lah. kayaknya dah. Kayak masih lah. Yang sekarang yang besar-besar nih. Gua rasa ada kayak Iyalah masih lah. Misalnya dia mempekerjakan orang nih, lu kerja gaji UMR. Begini kerjaan lu. Siap, Bos. Gua kayaknya siap dah, Bang, kalau dikasih gawean gitu tuh. gaji lu UMR. Iya. Anjir, sejam waktu lu 24 jam habis cuma Ya enggak kan 8 jam kerja. Kan istirahat jam 12 biasa. Oh, biasa. Cuma kerjaan gua begitu. Ya elah Bang, tinggal ceng ngopi ngerokok. Buka bursa. Balik lagi, ceng. Buka lagi bursa. Cuan bro, 1000%. Udah gitu aja Bang. Sabtu Minggu libur. Coba kita mention nih siapa nih? Ricis, boleh lah. Nggak boleh ntar itu ITE Bang. Kita nggak boleh sebut orang. Ini di klik gitu ya? Nggak usah, udah Ricis maafin ya. Ricis mah baik Bang. Oh iya. Ricis, gue nonton Ricis Bang. Oh, lu nonton Ricis? Jadi meremet dia. Masa? Iya. Oh, yang terakhir gue nonton dia jet skian sama anaknya. Iya, yang dihujat itu. Oh, tapi ya udahlah, ya kan ya. Semua resiko kan tergantung Ditanggung dari pemenang. Ricis. Iya. Nih Ricis, ya terserah misalnya nanti anaknya tiba-tiba keselem. Ya amit-amit dah. Iya. Tapi enggak lah, pasti kan sudah diperhitungkan. Iyalah. Saya yakin itu. Gua ngikutin Ricis dulu dari Instagram sebenarnya Bang. Dari dia main squishy. Oh, gue taunya dari ponakan gue tuh.
Squishy, beli squishy banyak-banyak. Lihatnya dari mana sih? Dari ini, dari Tete Ricis gitu. Canggih itu dia. Ricis orangnya happy juga sih pembawaannya Bang. Mudah-mudahan ya. Jadi orang nonton dia tuh lucu, seneng, semangat gitu. Kan kalau orang nonton kita nih karena macet, karena buat nemenin tidur dia biar ada orang ngoceh aja nih. Nah, gue kebanyakan gitu sih tuh. Nonton podcast, nonton video gue sendiri. Kadang gue review. Kadang gue biar ngeliatin ternyata gue tampan ya. Gitu. Oh kalau misalnya begini gue jelek ya. Gitu. Oh ternyata gue juling ya. Hei, itu ada mukjizat yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa kepada gue. Jadi gue bisa kalau misalnya main bola dulu gue bisa ngecol lawan. Bisa curang ya Bang? Iya, set. Enggak, ini udah settingan auto udah gitu. Temen gue banyak yang gitu, Gus. Kan dulu gue SD belum pakai kacamata ya. Ya. Gue pakai kacamata tuh SMP kelas 2 mau kelas 3 nggak salah tuh. Ya udah main bola nih gue atau enggak lagi main gitu apa namanya main yang lagi deketan kayak ludo apa main ular tangga gitu. Temen gue kadang suka ini nih Gar ngeliatnya kemana sih Gar? Gue kemarin nonton Tarkam tuh Bang. Di mana Gus masih ada? Ada nih di daerah Legok situ. Masih ada lapangan nih Bang? Ada. Sebelah mana? Dosen lewatin Belakang Jotun. Oh belakang Jotun, iya. Nonton gue bola. Jotun belakang set tembus ini kan Gus ya? PLP? Iya bukan sih? Oh belum, sebelum. Jotun tuh yang transformer bukan sih? Lewatin dikit. Lewatin Lewatin Jotun. satu lagi baru Jotun. Oh iya. Masuk gang situ. Iya. Apa nonton Tarkam gue. Bayar parkiran cobaan. Gila mahal banget. Jadi bayar parkir doang masuk. Oh. Nah, gue nonton kan tuh Tarkam ya. Tapi emang Tarkam nggak bisa dihindarin sama hal-hal yang begituan sih Bang. Iya ya. Sebelum main ya kan, ada pawangnya. Set, kasih air, set, guyur, sang masuk. Ini dia nih, ciri khas Tarkam nih. Ditambah komentatornya Bang. Dia ngomong apa kata lu Bang? Apa? Ada banyak, tapi yang salah satunya yang gue inget jagung bakar. Tahu panjangannya apa Bang? Jangan digulung nanti terbakar. Habis Janda herang baru mekar. kayaknya ini dulu banget ya. Coba lagi dipopulerkan lagi nih. Ada lagi Bang. Gue lupa singkatannya apa. Janda pirang anak 2. Wah gue ngakak aja tuh sepanjang pertandingan. Terus kan ada cewek-cewek yang jalan-jalan di pinggir lapangan. Ya. Gue gak tau dia caper apa enggak lah ya. Oke, komentator ini. Oke. Ngomong bla 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 bla. Ada cewek 2 Bang, emang cakep. Terus kata si komentatornya, yo intinya awas tuh ada cewek 2, Neng. Jadi ini si komentator ngomong buat ke si cewek, awas Neng. Ada ya mungkin dia jaro akamsi, dia suka nyomot gitu. Gue ngakak aja. Anjrit nih komentator mahal ini. Disawer dia 300.000 sama bos bolanya tuh. Kata gue dia anjrit komentator ya. Gue pengen tuh jadi komentator Tarkam. Tapi gue nggak punya bahasa-bahasa Tarkam. Karena gue jarang nonton Tarkam sih ya. Oh berarti kayak si ini aja Gus ya? Siapa tuh yang kayak Mandra bocah sekarang? Oh si Nyong. Si Nyong kadang-kadang lucu tuh. Gue lagi ini anjir Nyong. Ya dia Mandra edisi ganteng aja. Mandra juga anaknya cakep Gus. Iya cakep. Kemarin gue ngeliat Instagram tuh. Emang kan. Mak sini mah mau masuk. Nggak mau maknya. Nggak mau maknya. Anjay, itu anaknya Mandra, buset. Ya kan emang orang humoris mah pasti istrinya cakep Bang. Gitu, udah gitu. Makanya kan Danila yang di podcast siapa gitu. Buat gue ganteng dan kaya itu nggak penting, yang penting itu lucu. Makanya kan Yono Bakri bikin konten tuh langsung di follow Danila, sial ya. Danila orangnya asik aja gitu Danila tuh. Asik lah dia Gus. Kayak tongkrongan dia tuh. Misalnya gue ngobrol aja berdua sama lu nih, dia main gitar aja tuh, ngajak ngobrol dia sesekali dia pasti ketawa Gus.
Gue mungkin humoris kali ya. Bisa. Mungkin gue tipikal Daniel aja. Bisa. Cici. Gila Jadi lagu-lagu. dong sih. Lagu. Ayo kalau kita ngobrol sama Danila gimana, Pak? Wah, aduh. Video kita langsung banyak gitu. Harusnya sih gitu ya. Ci, tolonglah Ci buat Iya. ngangkat penonton Ci. Oh, boleh lah ya. Kucing main gitar aja ini sambil ngobrol. Gitarnya gue sediain dah. Ada di rumah tuh. Ya, tapi Danila mah orangnya baik sih, Bang. Pasti. Orang yang mau di panggung nyium penonton nyium aja. Iya pasti. Cici mah baik. Dia masuk ini Gus. Hall of Fame Rolling Stone Indonesia. Oh iya. Iya gue tahu. Oh, mantep Cici tuh. Keren lah Cici. Tapi dia sempat kecewa tuh, Bang. Karena? Karena penonton, gue nggak tahu ya. Gue ngeliat di potongan-potongan sih, Ya? maksudnya banyak yang ngikutin dia tuh karena dia, bukan karena lagunya. Oh, karena. Oh, iya Cici. Ya. Cici tipe saya. Ya mau gimana dong? Tapi yang album barunya Cici yang kemarin itu pas launching tayang perdana, gue salah satu nonton di YouTube juga tuh. Video klipnya gue seneng, lagunya gue suka. Wah, emang kalau dia bilang bikin statement waktu itu Cici pernah bikin statement kalau misalnya dia yang ngenakin lagu, ya. Enakin lagu dia. Nah, suaranya tuh jadi wah mantep. Dia bikin ini juga kan trio Sama Tiga Darah apa namanya ya? siapa aja, Bang? Vokalisnya band yang udah bubar, kakaknya Isana tuh, sama satu lagi tuh cewek Dari bule. cewek ya? Iya. Dia bikin tuh. Wah, mantep. Mantep. Tuh proyeknya kemana Ci? Masih jalan nggak itu Ci? Bertiga tuh. Kalau udah gede emang enak sih, Bang ya. Wah, Bikin apa aja tuh. Ya susah juga sih. Banyak sih. Maksudnya yang orang berkarya tuh nggak semuanya laku sih, Bang ya. tar dulu. Saya mau mengucapkan belum kayaknya sih ya. Tapi kan udah nongol PRJ Gus. Artinya Jakarta mau ulang tahun. Bisa lah nih event PRJ kita jadi MC. MC ya. Pas lagi ada acara musiknya tuh. Bener. Eh, Nih bocah berdua siapa? Kok bisa nge-MC di PRJ? Tapi PRJ boleh sih kalau mau gambling mah ya, Bang? Iya. Gue kemarin buka Facebook scroll, terus gue liat ada Endang Sukamti manggung dijadwalnya di PRJ tanggal sekian gitu. Gue tanya bos Asa, bos emang PRJ udah jalan? Udah gitu kan. Oh serius? Tuh, gue lihat tiketnya. Kalau presale 100.000, kalau beli di sono kayaknya 150.000 sampai 200 ribuan lah. Udah include sama ada dua tiket versinya ya, mau masuk PRJ doang atau include sama tiket buat nonton konsernya. Gitu. Ntar malam kalau nggak salah siapa ya? Kangen Band apa nggak salah? Sekarang nonton Kangen Band jadi happy loh. Gue nggak ngikutin sih ya. Tapi lu pasti singelong, Bang. Gue nggak tahu lagunya ya. Ya sorry itu sih nih gue ngomong begini ya. Gue sih pasti dah. Siapa dah band dah yang dulu ngetop. Meskipun gue ngikutin, tapi gue pasti tahu dah. Terngiang di kepala iya, tapi singelong kayaknya nggak deh guys. Kalau gue singelong gue pasti. Gue kayaknya nggak. Gue aja nonton yang sinkronis tuh, cuplikan. Ya Anjir, ada. itu pecah banget itu Kangen Band. Sama Raja ya, synchronize ya, tiba-tiba si Ucup nongolin dia. Tapi singlong kayaknya enggak deh gua. Singlong satu lagu atau gimana, paling ada part-part yang Iya yang aneh. ya ada gitu. Iya ada, tapi pasti. Tapi jadi bahan lucuan doang. Keren. Udah. Kalian bisa ada di titik sana tuh canggih sih. Salut. Pencapaian gokil juga ya. Iya, kalau misalnya Tuhan sudah berkata Bim salah Bim. kun fayakun. Oh, iya. Wah, Kalau Bim salah Bim mah Pak Tarno ya. Iya, tolong dibantu. Tolong dibantu. Heeh. Pak Tarno juga respect, Bro. Petarno kemana ya? Kayak Aldi Taher lu, Bang. Wah, gila. Anjir, Aldi Taher gokil. Enggak, gue kok misalnya off the record nih, gue pengen ngobrol sama dia. Coy, lu aslinya kayak gini gak sih, coy? Gua rasa sih enggak. Enggak, coy, gue buat konten, coy.
gitu. Kan pernah ditanya juga sama Raffi Ahmad ya di acara Vindes ya, dia aslinya kayak gitu nggak sih? Sampai orang-orang jijai gitu dia. Kalau kata gue sih dia ngerti market. Ya maybe yes, maybe no ya. Ya mungkin karena dia di dunia entertainment, gue biar survive adalah begini gitu. Kayaknya pas dia Orang begitu. ini loh bang, di lagunya dia yang buat Messi itu di-upload sama Instagramnya FIFA bang. Masa? Iya, gila. Rezekinya bagus gitu. Kayak dunia tuh semesta support dia. Wah dia alumnus Dewi Persik juga lagi gitu ya. Gokil dah Aldi Taher. Gue respect lah. Meskipun emang Tapi dia dia nggak jelas, gue akuin dia nggak jelas. Dia sebenarnya jelas. Tapi respect. Emang diarahi begitu kali. Iya, iya, maksudnya kontennya kayak gitu. Iya, Buat kayak dikata-katain gitu loh. kayak misalnya kita pernah denger Firza kan. Firza siapa? Firza. Cuma satu. Iya. Iya kan dia akhirnya kan diomelin manajemen. Iya. Nggak boleh kayak begondang. Iya. Kenapa lu tuang? Kenapa nggak lu habisin? Udah. Kopi Dewa itu. Kodel. Ih, Aldi Taher respect. Dia rela malu buat keluarganya lu bang. nah itu profesionalnya yang gue lihat dia profesional nih kalau ngomongin Aldi Taher ya, dibikinin sama Trans acara sama Dewi Persik. Anjir itu menurut gue Itu ger itu. Ya, maksudnya itu gimana ya? Itu harga diri sebagai laki-laki tuh bener-bener dipapras buat keluarga itu. iya. Baik gue respect dah sama Aldi Taher. Makanya gila, anjir dia dipasangin lagi sama ini, buset. Itu kan alumni. Iya, masa reunian? Enggak lah, nggak tahu sih. Kan Aldi Taher presiden poligami dia. Emang dia mentasbihkan diri begitu? Iya dia mah bang, asal ngomong aja gue poligami berkah, baca Quran, dan ngaji kayak gitu kan dia mah. Ya, gue nggak ngikutin. Tapi Instagramnya di upload bang video dia yang buat lagu buat Messi buat Messi. Kata gue dia anjir keren banget, gue komen aja tuh di akun Instagramnya, gokil. ada manis-manisnya. Nah, mineral sawer no. Iya lah. Tuhan kita cuma satu, kita yang Kalau misalnya nih Gus, dia jadiin ditelepon sama panitia PRJ, berangkat. Nyampe sono bang, gue ngomong apa ntar? Kan si Mancuy kan kerja, dia bukan di PRJ, tapi bosnya dia yang punya kawasan PRJ. Oh, Gitu. iya. Iya, itu makanya kalau misalnya kemarin nih pas abis lebaran kan ya, cuy, Juni Juli jalan-jalan nah, wah nggak bisa itu kan PRJ, ada itu, emang lu jaga gitu? Ya enggak sih, cuman kayaknya seksi sibuk aja gue. Pengen tuh gue kerja di PRJ. Dia bukan di PRJ Gus, jadi dia kerja di, lu tau sepatu, kok spek sih? Bukan. Lik. Bukan, Lig. Iya Lig. Nah bosnya Lig itu yang punya kawasan. Ya ada andil di situ lah. Ya enggak, emang yang punya kawasan itu gitu. Kayak misalnya ada kemarin konser Silon Seven, cuy, lu nggak nonton Silon Seven cuy? Gitu kan ya? Ngapain, gue males gitu. Orang tiba-tiba dia datang ke kantor lah, gitu. Bosnya yang ngundang. Ya udah. Itu kan ada tuh gue nonton di YouTube Cing Orang Abdel. iya, orang gue aja yang istilahnya yang fans banget sama Aryan 13 aja kan, tiba-tiba dia, "Gar lu kan sama Aryan 13." Tiba-tiba nih, anjrit gitu. Apa aja gitu, diundang ke kantor. Rencananya mau ya masa gue ngomong gini sih, soto ini nanti gue nih. Iya jangan lah. Nggak usah ya. Ya rencananya mau ada project lah gitu sama bandnya atau sama ini, Mau bikin nggak acara tahu di dah. situ kali ya. Ya tapi udah keburu di ini sama fans. Daripada melepas fans, ya gue ngalor ngidor dah. Jadi gomus gue nih ya. Apa tuh? Gosip musik. Gosip-gosip underground. Jangan kayak gitu. Gue kalau ngomongin gosip-gosip underground nih, gue ingetnya sama Buluka aja. Iya. Bang Buluk apa kabar? Udahlah Bang Buluk lah, ayolah berkarya lagi yang bener lah. Tuh.
misalkan Raffi Ahmad gitu bang ya, dia punya utang 50M, kebayar ya dia mah ya. Dikasih waktu aja 4 tahun nggak balik 50M ya. Iya kan dia pernah cerita saking ininya. Saya kan 1M sama dia nih. Iya, ya kan Tapi itu saking. duit banyak juga tuh 1M. Iya gila lu Gus. Taruhlah gua Denny Cagur, lu Raffi Ahmad. Gua belum tentu ngasih 1M abang ya, tanpa makanya. jaminan gitu. Iya makanya dia mah merem aja udah ya. Denny udah sih Nih, rekening kan. iya gitu. Denny Cagur baik juga itu. Kang, bisa Salah kali. nyawer. Minimal diundang di acara si Teteh Kang ya. Teteh mana nih? Istrinya kan bikin acara kuliner-kulineran gitu ya. Acara makan-makan gitu ya. Boleh lah makan-makan gitu, mukbang bareng gitu. Gue salut loh sama orang-orang baik tuh. Hmm. Kayak Haji Alwi gitu ya. Jalwi, Ngasih rumah. iyalah, bisa lah kita. Banyak loh orang yang lebih kaya dari Haji Alwi. Makanya. Mungkin dia baik tapi kita nggak tahu aja ya. Bener, kita nggak tahu kan yang kayak gitu-gitu kan nggak boleh kebuka Gus. Yang kayak gitu biasanya dinilai sama orang, bukan diri lu nilai lu sendiri, gitu loh Gus. Iya. Gue tipikal orang yang kayak gitu Gus. Gue mendingan orang lain nilai gue lah. Kayak lu nih nilai gue kayak gimana gitu kan, nganggap gue kayak gimana, begitu. Kadang kan ada yang suka sama karakter personal gue, kadang ada yang enggak. Kan persepsi orang berbeda-beda. Yang namanya kebaikan kan pasti ditutupi lah. Kayak etika lu main ke rumah orang. Datang buta, keluar bisu. Istilahnya gitu. Ya lu nggak usah ceritain ada apa di dalam rumahnya kayak gimana gitu. Tuhan kita cuma satu, Firza. cinta yang berbeda. Itu sadis itu lagu tuh, dalam banget. Tapi gue masih itu sih bang, Peri Cintaku. Kalau lagu LDR agama ya. Percintaku ini lagi yang mana? Firza juga? Bukan, Habis? si Marcel. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Tananana, tananana. Itu lagu paling anjrit. Ini gimana nih ya? Yang berbeda. Pacaran beda agama ya? Gue sih belum pernah pacaran beda agama dan gue kayaknya nggak mau coba. Lu nggak mau coba? Apalagi dengan umur gue yang sekarang ya. Menurut gue buang-buang. Kalau lu dijalanin set, tiba-tiba emang itu garis lu, Dia masuk Islam. ya enggak, kekeh aja. Enggak. Gue emang bukan Islam yang taat. Anjay. Tapi Gila. patok-patok yang kayak gitu Vindes tuh. banget ini. Patok-patok gue yang kayak gitu Iya. tuh masih gue pegang. Oh, di Vindes banget ini. Gila. Es. Enggak bang, karena gue masih mikir Iya. kalau nikah. Ya, gue setuju sama lu. Kalau misalnya ya kasihan sama nanti keturunan lu, gitu kan ya. Lu harus ke kanan apa ke kiri. Lu harus login atau log out gitu kalau bahasanya. Gue nggak seterbuka itu. Menganan. Apalagi waktu itu gue deket ada cewek orang Batak gitu ya. Itu kan susah lah. Iyalah, lu mesti bawa babi gitu. Enggak, dia harus pindah lah. Tapi kan dia pindah tuh susah, nggak kayak orang Bali gitu loh. Kalau orang Bali kan terbuka. Emang ya? Iya lah bang. Banyak orang Bali yang masuk. Lu udah pernah ke Bali, Gus? Belum. Sama sekali? Ke Bali? Sama, Gus. Kapan kita ke Bali? Kalau nggak support lah. Le mineral lah. Kita nge-vlog ya. Boleh. Ya gitu kan. Guys. Atau nggak Dwi Daya Tour ya gitu ya? Ya boleh. Traveloka, tiket.com bisa lah ya. Bayarin kapal sama penginapan aja. Iya boleh. Ntar di sana urusan kita. Oh, itu cakep itu. Kita jadi vlogger ya. Kita ngerekam pakai GoPro aja lah bang ntar ya. Boleh, cakep. Ya 5 menit udah. Ntar gue edit proper dah. Us. Ntar gue sewa orang editor, ya kan dibayar. Oh iya sih. Cakep itu. Kita pulang nggak usah bawa duit, nggak apa-apa lah bang ya. Yang penting duit buat editor ada, duit tiket sama duit hotel. Ayo boleh. Ya mau uang saku deh, ceban deh. Iya sih. Itu gue sih izinnya gimana ya Gus ya? Iya mah ya. Enggak. Apa ya? Bu.
Abunya ada dua nih, abu yang di rumah apa abu yang di kantor? Yang di rumah. Oh, yang di rumah. Kalau ambil di kantor? Kan weekend kita jalan. Oh, ini jalannya weekend. Oh, berarti 2 hari doang nih? 2 hari. Oh, ya udah oke. Siap. Ke Bali ya ada 40 menit, Bang. Pesawat? Iya. Masa sih? Iya, sejam lah. Iya, belum pernah. Set. Kita ke Bali nih, pesawat malam lah ya. Nyampe Sabtu pagi. Langsung nge-vlog. Pesawat subuh. Pesawat subuh deh. Subuh. Iya. Langsung nge-vlog. Langsung berangkat aja udah vlog dulu. Anjay. Ya guys. Packing guys. Bayangin ini kemana-mana ya. Kita mau Abis gas, packing nih. Butuh banyak keluar energi nih. Yo, Minum minum. dulu. Udah. Cakep itu skrip. Apa itu? Ngapa itu? Spontan aja. Iya. Uhuy. Gak apa-apa kita bikin 3 part. Iya ya. Sampai sono masuk lagi nih ya Indofood, bawain Indomie. Wah, udah mantep. Paling pas emang kemana-mana dibawanya gampang. Paling instan Indomie. Iya, ini ada lagi apa namanya? Tolak angin. Wah, tuh boleh. Wah. Badan diolesin balsam ya jadi. Biar enak pakai presker. Ya, sa merah dah. Nggak apa-apa, nggak jadi majalah. Buset, itu mah hidup kayak gitu deh, enak banget kali Bang. Tiba-tiba didengar Gus. Ayo lu gua tantang. Gas. Gas ya? Gas. Gas Weekend. nih. Bos kecil gua udah bilang gas. Weekend jalan. Oke. Gas nih. Kalau hari biasa jalan gimana, Bang? Hari biasa jalan? Ya izin lah. Gas. Udah berapa menit, Bang? Nengok dong gue. Dari sini aja, dari sini. Ah, sini aja. muat. Tuhan kita cuma. Set. Berapa menit? 1, 2. Udah matiin lah. Gua tutup ya. Oke, tutup. Guys, selamat menikmati akhir pekan. Kita berdua pamit. Dadah. Dadah.